Korang rasa berapa kosong kita akan bantai Vietnam malam nanti 2-0, 3-0. Gemuruh di stadion belum usai. Tapi bagi publik Malaysia, malam ini adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Dianggap bakal memberikan perlawanan sengit, Harimau Malaya justru kehilangan taringnya di hadapan kecepatan dan kecerdikan skuad Golden Star Warriors. Skor akhir 3-1 bukan sekadar angka. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Vietnam masih menjadi penguasa di kancah regional. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa strategi Peter Klamoski bisa rontok begitu mudah? Simak ulasan lengkap duel panas kualifikasi Piala Asia 2027 malam ini. Sejak peluit pertama dibunyikan, Vietnam langsung tancap gas. Mereka tidak membiarkan Malaysia bernafas. Lini tengah Vietnam yang digawangi para pemain lincah benar-benar mengacak-acak formasi Malaysia. Hasilnya, belum genap 20 menit, gawang Malaysia sudah bergetar. Gol pertama lahir dari skema serangan balik cepat yang mematikan. Pertahanan Malaysia yang telah turun hanya bisa melihat bola bersarang di sudut gawang. 1-0 untuk Vietnam. Malaysia mencoba merespon, tapi penyelesaian akhir yang buruk membuat peluang mereka terbuang sia-sia. Masuk babak kedua, Malaysia mencoba menekan. Mereka sempat membuka harapan lewat 1 gol balasan yang memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Atmosfer stadion sempat memanas. Namun mentalitas Vietnam memang berbeda. Bukannya bertahan, Vietnam justru semakin ganas. Gol ketiga yang lahir di menit-menit krusial benar-benar menjadi killer blow atau pukulan mematikan bagi Malaysia. Kesalahan koordinasi di lini belakang Harimau Malaya dimanfaatkan dengan dingin oleh striker Vietnam. Skor 3-1, dan sejak saat itu Malaysia terlihat kehilangan arah. Kenapa Malaysia bisa dipermalukan sesakit ini? Pertama, efektivitas. Vietnam hanya butuh sedikit peluang untuk mencetak gol, sementara Malaysia banyak membuang bola di area final. Kedua, transisi. Transisi dari bertahan ke menyerang milik Vietnam malam ini sangat sempurna. Publik Malaysia pun mulai bertanya-tanya, apakah taktik yang diterapkan sudah usang? Atau memang kualitas individu Vietnam saat ini sedang berada di level yang berbeda? Kemenangan 3-1 ini memuluskan langkah Vietnam menuju putaran final Piala Asia 2027, sekaligus meninggalkan luka dalam bagi skuad Malaysia yang harus tersingkir dari Piala Asia 2027. Bagaimana menurut kalian, Sobat Bola? Apakah Vietnam memang terlalu tangguh, atau Malaysia yang bermain di bawah performa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar sepak bola Asia. Terima kasih dan sampai jumpa di ulasan sepak bola selanjutnya. Apa tengok? Tengok, 3-1 kena tahu. 3-1. Dapatlah sebiji bawa balik. Okey lah tu. Ada nak katakan tak okey juga main. Cuma tu je lah, kita Haiman tak ada guys. Ni yang masalahnya, banyak kelonggaran bab kita punya pertahanan. Longgar betul guys. Apa Alah, Kenoha dah kalah dah tu 1-0 dengan Bulgaria. Kutuk kita lah tu. Apa dia orang ni kan? Sedih guys. Okey guys, adios. Bye-bye. Kenoha lah ni. Kau tahu tak, kali terakhir Harimau Malaya berjaya menang ke atas Vietnam adalah pada tahun 2014, 12 tahun yang lepas. Perlawanan malam ni bagi aku lebih pada untuk kita fight for our maruah. Sebelum kemenangan 4-0 kita ditarik balik, sebenarnya Malaysia ni memang susah nak menang dengan Vietnam. Perlawanan terakhir kita di Hanoi pun kita kalah 0-3 dalam grouping Piala AFF 2022. Kalau korang suka aku borak pasal bola sepak, tekan button follow kan. Belah ni ke belah ni. Mana-mana lah, tekan tau. Pemain-pemain yang bakal diturunkan malam ni memang perlukan sokongan kita. Letak tepi kejap seteru liga domestik kita. Letak tepi sekejap apa yang terjadi dekat skuad kebangsaan kita. Kalau ikutkan nak marah, sedih aku pun sedih. Harapan aku adalah nak tengok diorang ni main sepenuh hati. Itu je harapan aku. Benar kalau letak tepi, apa pula harapan korang untuk game Malaysia lawan Vietnam pada malam ni?
Maka berakhirlah perjalanan kita ke Piala Asia. Malaysia kalah 3-1 kepada Vietnam. Apa benda ni weh? Tak tahulah apa lagi yang nak dikatakan. Sebagai fans, kita mengharapkan jalan cerita yang lebih manis. Perbezaan Vietnam dengan Malaysia hari ini, mereka lagi klinikal dan lebih teratur transition dari serangan kepada defense. Sebenarnya Harimau Melaya memulakan game dengan bagus dan mencipta seingat abang 3 peluang yang boleh menghasilkan gol. Malangnya kita tak cukup klinikal. Walaupun Vietnam menjaringkan gol pertama dari sepakan penjuru yang cantik, kita masih lagi boleh fight untuk comeback. Masuk second half, 2 kesilapan hilang bola di kawasan tengah dengan mudah memberi back to back gol kepada Vietnam, dan dari situ memang susah lah untuk kita. Tapi abang tetap nak bagi kredit kepada beberapa pemain Harimau Melaya. Faizal Halim, respect bro. Dialah satu-satunya sumber serangan utama kita dari minit pertama. Shihan, world class save untuk percubaan awal Vietnam. Stuart Wilkin, satu midfield kita yang sentiasa cuba drive bola ke depan. Dan Quinton Cheng, what a player lah. Sejujurnya patut start game ini. Sedih memang sedih lah, tapi tak kisahlah. Menang ke kalah ke, Harimau Melaya tetap terbaik. Kita sentiasa di belakang korang demi lencana di dada. Kalau gue pikir-pikir, seluruh supporter timnas Indonesia, seluruh pecinta sepak bola Indonesia harus bersyukur karena timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2027 Arab Saudi. Karena pasalnya semua negara Asia Tenggara sedang berjuang untuk mendapatkan tiket Piala Asia 2027. Di pertandingan antara Vietnam menghadapi Malaysia di lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 dimenangkan oleh Vietnam dengan skor 3-1. Dengan hasil ini Vietnam berhasil menjadi juara grup dengan perolehan 18 poin dan dipastikan lolos ke Piala Asia 2027 menyusul timnas Indonesia. Di pertandingan terakhir antara Thailand menghadapi Turkmenistan dimenangkan oleh Thailand dengan kemenangan dramatis dengan skor akhir 2-1. Dengan hasil ini Thailand dipastikan lolos ke Piala Asia 2027. Ya, selamat untuk Thailand dan Vietnam yang sudah berhasil lolos ke Piala Asia 2027 menyusul timnas Indonesia dan Singapura. Oh no, Pakcik, apa benda ni weh? Negara tanggap jenis kuning dibantai habis Vietnam di kualifikasi Piala Asia. Cik, buset dah guys. Waduh Pakcik, kenapa ni Pakcik? Apakah ini efek karena wasit asal Malaysia kemarin memimpin Indonesia versus Bulgaria, atau juga efek tanpa adanya pemain naturalisasi palsu dari Malaysia? Cik, buset dah. Dibantainya tak main-main guys ya. 3-1 oleh Nguyen Xuan Son yang menciptakan brace. Waduh guys, bahkan guys ya, supporter dari Vietnam membawa "We are tourist not tiger". Pemain turis tapi tidak selesai jadi pemain bola cowok. Dengan kekalahan ini guys ya, Vietnam telah resmi lolos ke Piala Asia dengan 18 poinnya tanpa kekalahan cuy ya. Malaysia kalah 3 kali nih guys ya. 2 kalinya itu terjadi WO, pertandingan Nepal dan Vietnam, dan mereka hanya punya 9 poin saja guys ya. Goodbye kepada Malaysia, semoga tahun 2100 bisa lolos ke Piala Asia cuy.